Om Swastiastu. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan materi mengenai arsitektur pasca Perang Dunia Kedua dan gerakan pasca modern. Next. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ikomang Bagus Adi Kurniawan dengan Nemakir 040. Yang selanjutnya ada I Gusti Ngurah Nom Pacung dengan Nemakir 041. Yang selanjutnya ada Imade Dananjaya Adi Sastra dengan Nemakir 046. Yang selanjutnya ada Dwi Suambawa Putra dengan Nemakir 048. Dan saya sendiri, Iwayaneka Pranata Putra dengan Nemakir 052. Next. Peta konsep. Jadi di sini kelompok kami akan memaparkan materi mengenai arsitektur pasca Perang Dunia Kedua, aliran arsitektur Perang Dunia Kedua, arsitektur postmodern, dan aliran arsitektur postmodern. Next. Sejarah arsitektur Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua di tahun 1941 sampai 1945 menimbulkan kerusakan pada gedung-gedung dan rumah tinggal, menyebabkan faktor-faktor kebutuhan manusia akan rumah tinggal dan gedung-gedung menjadi latar belakang pada periode ini, karena kerusakan akibat perang tersebut perlu dibangun kembali. Dalam hal ini, mereka menerapkan kecepatan dalam membangun, fabrikasi komponen bangunan efisien, ekonomis, dan rasional. Penekanan pada rasionalitas. Dalam sejarah arsitektur, berakhirnya Perang Dunia Kedua membawa perjalanan arsitektur dapat dibaca dari dua sisi yang berlawanan, yaitu bagi mereka yang berpihak pada teknologi dan industrialisasi pada tahun 1950-an dikatakan sebagai titik puncak kejayaan arsitektur modern, di mana tahun 50-an disebut mass production, yaitu produksi bahan bangun oleh pabrik. Yang selanjutnya ada bagi mereka yang menempatkan arsitektur sebagai karya yang estetik dan narsitik, tahun 1950-an dilihat sebagai titik awal kemerosotan arsitektur modern. Next. Fase 1. Perancangan bangunan turut memperhatikan kondisi lingkungan di mana suatu bangunan akan dibangun serta penggunaan material bangunan mulai mengikuti teknologi yang memunculkan adanya penggunaan material beton pracetak, baja, dan aluminium. Ciri-ciri desain bangunan pada fase 1 ini yaitu adanya penggunaan dinding penyekat yang diproduksi dari industri. Yang kedua ada penggunaan kaca yang bidang yang lebar. Yang ketiga ada adanya sistem cantilever untuk mendapatkan space yang lebih luas. Yang keempat yaitu desain permukaan bangunan mulai agak kasar yang menjurus pada brutalisme. Terdapat 5 aliran pada fase 1 ini, diantaranya yaitu next. Aliran Perang Dunia Kedua pada tahun 1949 sampai 1958. Yang pertama yaitu ada aliran minimalis, yaitu aliran penyederhanaan bentuk minimalis di dalam kesederhanaan berusaha mencapai efek yang kaya. Bentuknya lurus-lurus hampir sama untuk berbagai jenis bangunan. Contohnya yaitu bangunan Franz Werthhaus, yaitu tokohnya Mies van der Rohe. Yang kedua ada eksperimental struktur. Aliran itu pernyataan bentuk melalui struktur. Bentuk lahirnya dari permainan gaya-gaya struktural, sehingga terciptanya bangunan yang istimewa bentuknya dan berskala besar. Tokohnya yaitu Eero Saarinen dengan karyanya yaitu Idlewild Airport. Yang selanjutnya yaitu ada bentuk sesuai fungsi dan bahan, yaitu aliran sesuai dengan fungsi dan bahan bila terdapat bentuk yang menonjol akan ditonjolkan, sehingga ada variasi pada bentuk masanya. Aliran ini bentuknya lebih praktis dibandingkan yang lainnya. Tokohnya yaitu Alvar Aalto, dengan karyanya yaitu Avipuri Library. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang aliran Perang Dunia II. Selanjutnya ada perubahan sikap terhadap zaman yang lampau.
Aliran perubahan sikap terhadap zaman yang lampau menggunakan kembali langgam dari masa lalu yang sudah dipermodern dan disederhanakan. Tokohnya yaitu Minoru Yamasaki. Karyanya Rainer Tower. Selanjutnya ada organik arsitektur. Aliran organik atau organik arsitektur berusaha menghubungkan alam dan lingkungan ke dalam pemecahan masalah arsitekturnya. Tokohnya itu Frank Lloyd Wright. Contohnya The Filling Water. Next. Selanjutnya ada tokoh aliran. Yang pertama ada Ludwig Mies van der Rohe, aliran minimalis. Karyanya yaitu Frans Werthus. Yang kedua ada Eros Saarinen, aliran eksperimental struktur. Karyanya Idlewild Airport. Next. Yang ketiga ada Alvar Aalto, aliran bentuk sesuai dengan fungsi dan bahan. Karyanya Avifuri Library. Yang keempat ada Minoru Yamasaki, aliran perubahan sikap terhadap zaman dan bahan. Karyanya Painter Rainer Tower. Yang terakhir ada Frank Lloyd Wright, aliran organik arsitektur. Karya The Filling Water. Next. Selanjutnya fase 2, yaitu tahun 1958 sampai 1966. Aliran brutalisme berasal dari beton brut atau beton telanjang yang dipakai oleh Le Corbusier pada bangunan Unity de Habitation di Marseilles. Bangunan yang dibuat dengan gaya seperti ini yaitu menggunakan bahan bangun yang kasar seperti beton ekspos, batu bata kasar, dan bahan lain yang sejenis termasuk di dalam aliran ini. Brutalisme dipengaruhi oleh faktor emosi dan perasaan dari arsitek dengan slogan Form follows function, dirubah menjadi form evokes function. Bentuk menciptakan fungsi. Bentuk adalah merupakan titik tolak perancangan. Next. Selanjutnya ada definisi gerakan arsitektur pasca modern. Definisi arsitektur pasca atau postmodern menurut para ahli. Yang pertama menurut Charles Jenkins, arsitektur postmodern merupakan campuran antara berbagai macam tradisi dan masa lalu. Postmodernisme juga merupakan kelanjutan dari modernisme, sekaligus juga melampaui modernisme. Ciri khas karya arsitektur postmodern adalah berupa makna ganda, ironi, banyak pilihan, konflik, dan terpecahnya berbagai tradisi karena heterogenitas sangat memadai bagi pluralisme. Selanjutnya, menurut Robert Venturi, arsitektur bisa diratapi atau dapat mencoba untuk mengabaikan mereka. Ini mengacu pada unsur-unsur hias serta dekoratif pada sebuah bangunan, atau bahkan mencoba untuk menghilangkannya. Tapi mereka tidak akan pergi, atau bisa juga mereka akan pergi, tapi tidak untuk waktu yang cukup lama, karena arsitek tidaklah memiliki kekuatan yang dapat menggantikan mereka. Next. Selanjutnya ada sejarah gerakan postmodern. Arsitektur postmodern mulai berkembang di akhir abad ke-20. Postmodern merupakan salah satu pemahaman idealisme barat yang berlandaskan dari pemikiran skeptis subjektif relativitas arsitektur postmodern, atau bisa kita sebut postmodern. Adalah sebuah gaya atau gerakan arsitektur yang muncul pada tahun 1960-an sebagai reaksi melawan austeritas, formalitas, dan kekurangan varietas dari gaya arsitektur modern, terutama pada gaya internasional yang dimulai oleh Le Corbusier dan Ludwig Mies van der Rohe. Jika dilihat dalam sudut pandang filosofi, arsitektur postmodern adalah satu perlawan terhadap pemikiran modern yang tengah berkembang di negara maju, terutama di negara-negara Eropa. Gerakan postmodern mulai pada abad ke-16 hingga abad ke-20 Masehi. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan karakteristik dan perkembangan arsitektur postmodern. Karakteristik arsitektur postmodern yaitu pertama mengandung unsur-unsur komunikatif yang bersifat lokal atau populer, membangkit kenangan kembali yang bersifat historik, dalam kurung misalnya penerapan elemen dalam arsitektur klasik. 3. Berkonteks urban, dalam kurung seperti bangunan arsitektur postmodern, kontekstualisme,
4. Menerapkan kembali teknik ornamentasi dan beragam hias. 5. Bersifat representasional atau ketegasan garis. 7. Berwujud metaforik dapat dari bentuk lain. 8. Dihasilkan dari partisipasi. 9. Mencerminkan aspirasi umum. 10. Bersifat plural atau keragaman bentuk. 11. Bersifat elektik, perpaduan berbagai sumber. Next. Ciri-ciri dan klasifikasi. Ada beberapa ciri-ciri klasifikasi dari arsitektur postmodern, yaitu dijelaskan oleh Charles yang terdiri dari 3 hal berikut diantaranya. Pertama, ideologi Cal, suatu konsep yang bersistem menjadi asas pendapat untuk memberikan arah suatu tujuan. Jadi dalam setiap arsitektur postmodern, ideologi Cal merupakan konsep yang memberikan arah agar pemahaman arsitektur postmodern ini bisa lebih terarah. Yaitu double shading of style. Bangunan arsitektur postmodern merupakan suatu paduan dari 2 gaya atau style arsitektur modern dengan arsitektur lainnya. Popular and flourish. Ide ataupun gagasan yang umum serta tidak mengikuti terhadap kaidah tertentu serta memiliki fleksibilitas yang beragam. 3. Semiotic from. Penampilan dari bangunan arsitektur mudah dipahami karena bentuk-bentuk sederhana yang tercipta menyiratkan suatu makna atau tujuan. Tradition and choice. Menggunakan tradisi secara terpilih atau disesuaikan dengan maksud atau tujuan dari perancangan. Next. Ciri-ciri dan klasifikasi. 2. Satilik ragam atau ragam. Gaya merupakan satu ragam, cara rupa, bentuk, dan sebagainya yang khusus. Pengertian ragam gaya dalam arsitektur postmodern di sana adalah suatu pemahaman bentuk, cara, serta rupa, dan sebagainya yang khusus mengenai struktur arsitektur postmodern. Yang pertama itu hybrid expression, penampilan hasil gabungan unsur-unsur modern dengan vernakular, lokal, metaforakal, revislit, komersial, kontekstual. Yaitu kedua, complexity, hasil pengembangan berbagai ideologi dan ciri-ciri arsitektur postmodern yang mempengaruhi perancangan dasar sehingga menampilkan hasil perancang yang bersifat kompleks. Elektrik, campuran lagam dari berbagai lagam yang saling berintegrasi secara terus-menerus untuk menciptakan kesatuan. Next. Ciri-ciri dan klasifikasi. Itu 3. Desain ideal, dalam kurung ide-ide desain. Ide-ide desain adalah suatu gagasan perancangan, pengertian dari ide desain dalam arsitektur postmodern. Di sini yaitu suatu gagasan perancangan yang mendasari arsitektur postmodern. Pertama, kontekstual urbanism atau rehabilitation, kebutuhan dari suatu fasilitas yang berkaitan dengan lingkungan yang urban. 2. Fungsional mixing, merupakan penggabungan berupa fungsi yang menjadi tuntutan dalam sebuah perancangan. 3. Mannerism and Brocui, kecenderungan dalam menonjolkan diri. Squee, space and extension, berkembangnya perancangan yang bersifat asimetris dan dinamis. Ambiguity, menampilkan ciri-ciri yang bermakna ganda atau berada tetapi masih bersatu dalam fungsi. Collect and collision, gabungan dari berbagai elemen yang berlarian. Next. Karakteristik. Postmodern selalu terfokus pada minimalisme dan organisasi. Oleh karena itu, gaya ini megang teguh beberapa hal berikut. Pertama, minority dan menonjolkan garis lurus bersih pada furniture dan arsitektur. 2. Bentuk sederhana. 3. Dekorasi minimalis. 4. Memiliki fungsi yang tinggi. 5. Penjajaran dan kontras dari elemen desain. Selain itu, gaya postmodern juga dikembangkan menjadi beberapa tren seperti yaitu klasik modernisme, desain yang anggun dari Yunani kuno. Gaya Mepis dimulai oleh Eratosthenes di tahun 1980-an. Gaya ini memamerkan kebebasan berekspresi dalam bentuk dan warna.
3. Decoratism menekankan bentuk dan desain tanpa mematuhi aturan struktural norma. Desain unik dan aneh, karya Frank O'Grady salah satunya. Gaya berteknologi tinggi, dalam kurung high-tech style, menekan tampilan elemen industri dan struktur dengan cara yang nyata dan dekoratif. Next. Sekarang macam-macam aliran arsitektur postmodern. Yang pertama, aliran historism. Gaya aliran historism sesuai namanya memiliki perencanaan yang cukup terhadap gaya arsitektur. Klasik jenis bangunan historism dengan sebagai dekorasi berupa elemen yang klasik menggabungkan pada gaya bangunan modern elemen-elemen tersebut. Di antaranya seperti pada kolom dengan corak ikonik, Doric dan Sortinis. Arsitek yang menganut aliran ini di antaranya Philip Jones, Robert Venturi, Eero Saarinen, Iso Kurosawa, dan Yoni Kuti. Berikut tokoh-tokoh arsiteknya. Robert Venturi, Iso Kurosawa, Philip Johnson, Eero Saarinen, Yoni Kuti. Karakteristik. Pertama, menggunakan kembali elemen-elemen dekorasi yang gaya lama. 2. Teknik pembuatannya dilakukan dengan cara yang lebih modern. 3. Memperhatikan proporsi elemen bangunan. 4. Menggunakan konsep dan detail arsitektur secara utuh. 5. Mempertimbangkan unsur secara terhadap proporsi, bentuk, warna, maupun bahan yang digunakan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mengenalkan presentasi dari teman saya. Yang ada arsitektur modern Victorism, Liang Mingpei. Pada bangunan ini ditemukan ciri khas arsitektur Victorism dalam bentuk tamannya yang mengambil nilai turisnya. Dari bentuk piramida Mesir, arsitektur bergaya Victorism sesuai dengan karakteristiknya sepenuhnya mewujudkan bentuk bangunan lama yang kemudian diterapkan pada bangunan modern dengan cara yang berbeda. Next. 2. Aliran Steg Revisionism. Aliran Steg Revisionism adalah aliran arsitektur yang ingin membangkitkan kesan arsitektur neoklasik pada bangunan modern. Ciri-ciri gaya aliran ini seperti adanya kesan monumental dan tegas. Terdapat juga elemen-elemen arsitektur yang memiliki irama komposisi yang berulang dan simetris. Arsitek yang menggunakan aliran ini di antaranya seperti Mario Motta, Richard de Beaufort, Alfo Rossi, dan Montemagno. Tokoh-tokoh arsitektur dengan aliran Revisionism. Yang pertama ada Aldo Rossi, yang kedua ada Mario Motta, dan ketiga ada Richard de Beaufort. Karakteristik. 1. Desain arsitektur yang memasukkan unsur sejarah arsitekturnya. 2. Penggunaan ornamen dan dekorasi yang lebih sedikit dari aliran historisme. 3. Kombinasi antara seni dan fungsi dalam bangunannya. Next. 2. Aliran Starik Revisionism. Tokoh arsitek Hassan Fanti, Neo Giorna Village. Pada bangunan ini, ciri khas arsitektur revisionisme ditemukan tentang masa depan desa yang pelestariannya dengan menggunakan bahan dan teknik lokal untuk membangkitkan gauna lama dengan citra keindahan desa yang baru oleh sebuah komunitas arkeologi di dekat situs kuno dengan tujuan mengurangi kerusakan pada persediaan di situs di awal serta memfasilitasi pengembangan pariwisata. Next. Ini ada arsitektur neovernakular. Menerapkan gaya tradisional pada pencegahan bangunan modern. Elemen-elemen arsitektur tradisional yang diterapkan bisa berupa bentuk yang sama persis atau kesan yang suasana yang dibuat oleh seolah-olah menyerupai suasana tradisional. Arsitektur tradisional membuat suasana tradisional setempat sesuai karakteristik arsitektur lokal. Contoh arsitek yang menggunakan aliran ini diantaranya Josephine Grieg, Der Bjorne, dan Granke Alfo van Eyck.
Tokoh-tokohnya Geoffrey Derke, Jesse Eichig, dan Aldo Van Eyck. Karakteristik pertama ada bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, kedua mengembalikan bentuk-bentuk tradisional yang ramah lingkungan dengan proporsi yang lebih vertikal, yang ketiga ada kesatuan antara interior dan yang terbuka melalui elemen yang modern dengan ruang terbuka di luar bangunan. Selanjutnya ada arsitektur neovernacular Kengo Poma Asiuslete. Karyanya Asuka Tourism Information Center. Asisuka Tourism Information Center merupakan karya Kengo Poma yang berupa sayembara desain hotspot yang diadakan pada tahun 2008. Pada bangunan ini, ciri khas arsitektur neovernaculism, Asakusa terkenal sebagai kota yang atmosfer civilisasi yang kental, serta elemen-elemen lokal ataupun tradisional yang terdapat pada bangunan ini. Next. Arsitektur aliran kontekstualisme berusaha membuat bangunan ini yang menyukai dengan kondisi lingkungan sekitar, sehingga hasilnya adalah bangunan yang serasi dengan seirama dengan lingkungan di sekitarnya. Arsitektur ini sangat beradaptasi dengan gaya arsitektur di sebelahnya. Ariki juga disebut aliran arsitektur urbanis karena banyak ditemukan di kota besar. Contoh hasil yang menganut aliran ini diantaranya Leon Kircher, James Sterling, dan Lioting Kroll. Pada arsitektur postmodern, kontekstualisme, konsep gaya bangunan mengarah terpusat pada lokasi penerapan bangunan. Next. Selanjutnya ada arsitektur aliran kontekstualisme. James Gunn dan James Sterling. Engineering Building. Pada bangunan ini, ciri khas arsitektur kontekstualisme ditemui pada penempatan pada bentuk bangunan sesuai dengan lingkungan sekitar sehingga didapatkan komposisi bangunan dan lingkungan yang serasi. Aliran ini juga sering disebut dengan urbanis. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada aliran metafora dan metafisikal. Dalam arsitektur aliran metafora mengekspresikan suatu hal tertentu dalam bentuk-bentuk bangunan maupun elemen bangunan. Diketahui ada 3 jenis metafor dalam arsitektur postmodern adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metafora abstrak, yaitu metafora terhadap ide, gagasan, budaya, maupun benda yang tak terlihat pada diterjemahan dalam bentuk bangunan. Yang kedua ada metafora konkret, yaitu bentuk bangunan yang sama persis dengan benda yang dijadikan konsep. Yang ketiga ada metafora kompleks atau metafora kombinasi, yaitu metafora yang menggunakan beberapa bentuk benda yang digabungkan sekaligus ke dalam bentuk bangunan. Contoh arsitek yang menganut aliran ini misalnya Stanley Tigerman, John Hudson, Antonio Gaudi. Karakteristik yang pertama ada berusaha untuk mentransfer suatu keterangan atau maksud dari suatu subjek dan ke subjek lain. Yang kedua ada berusaha untuk melihat suatu objek seakan-akan subjek tersebut adalah suatu hal yang lain. Yang ketiga ada mengganti fokus penelitian atau era konsentrasi penyelidikan lainnya. Harapannya jika dibandingkan dengan cara pandang yang lebih luas, maka akan dapat menjelaskan subjek tersebut dengan cara yang berbeda atau baru. Next. Selanjutnya ada aliran postmodern space yang dengan arsiteknya John Hudson dengan karya Sydney Opera House atau Australia. Pada bangunan ini, ciri khas arsitektur metafor atau metafisikal ditemui pada fasad yang mengekspresikan suatu hal tertentu
dalam bentuk-bentuk elemen pada fasad yang menggunakan beberapa bentuk benda yang digabungkan sekaligus ke dalam bentuk bangunan dengan timbul konsep jenis-jenis metafora yang dipakai pada bangunan ini. Next. Aliran postmodern space, yaitu memperlihatkan proses pembentukan ruang dengan cara mengkomposisikan komponen-komponen bangunan itu tersendiri. Fokus dari aliran postmodern space ini adalah rancangan spatial interpretation atau interpretasi ruang. Ada dua atau lebih ruang yang bertemu dan saling overlap. Aliran ini sudah maju lebih jauh dalam mendefinisikan ruang lebih dari sekedar ruang abstrak yang menghasilkan arti ganda, sehingga terjadi keanekaragaman ruang dan memberi kejutaan dan kesan-kesan tertentu saat ditempati. Arsitek yang menganut aliran ini misalnya Robert Stem, Charles Moore, Kahn Pedersen Fox, dan Peter Eastman. Karakteristiknya ada yang pertama ada pelapisan ruang, yang kedua ada peniadaan atau pengalihan ruang, yang ketiga penuh dengan kejutan, dan keempat ada grid miring dan diagonal. Next. Aliran postmodern space dengan arsiteknya yaitu Zaha Hadid dengan karya yaitu Asakusa Tourist Information Center. Pada bangunan ini, ciri khas arsitektur modern space ditemukan pada bangunan ini memperlihatkan proses pembentukan ruang dengan cara mengkomposisikan komponen bangunan pada ruang dalam lebih dari sekadar ruang abstrak yang menghasilkan arti ganda, sehingga terjadi keanekaragaman ruang dan memberi kejutan dan kesan-kesan tertentu pada bangunan ini. Kesimpulan, Perang Dunia II pada tahun 1941 sampai 1945 menimbulkan kerusakan pada gedung-gedung dan rumah tinggal, menyebabkan faktor-faktor kebutuhan manusia akan rumah tinggal dan gedung-gedung menjadi latar belakang pada periode ini. Karena kerusakan akibat perang tersebut perlu dibangun kembali. Dalam hal ini, mereka menerapkan kecepatan dalam membangun atau perbaikan komponen bangunan yang efisien, ekonomis, dan rasional. Penekanannya pada rasionalitas. Arsitektur postmodern melalui perkembangan di akhir abad 20, postmodern merupakan salah satu pemahaman idealisme barat yang berlandaskan dari pemikiran skeptis, subjektif, dan relativitas. Arsitektur pasca modern atau bisa kita sebut postmodern adalah sebuah gaya atau gerakan arsitektur yang muncul pada tahun 1960-an sebagai reaksi melawan austeritas, formalitas, dan kekurangan varietas dari gaya arsitektur modern, terutama pada gaya internasional yang dimulai oleh Le Corbusier dan Ludwig Mies van der Rohe. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Terima kasih.